Selamat pagi, Bapak Leo selaku dosen pembimbing dan Bapak Ibu dosen penguji. Saat ini saya Francisca Astuti akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Reaksi Pasar atas Peristiwa Pembayaran Dividen di Indonesia, Pengujian Parametrik dan Non-Parametrik. Penelitian ini adalah berdasarkan signaling teori, dividen dapat memberikan informasi kepada investor mengenai kondisi perusahaan saat ini maupun masa yang akan datang. Hal ini pula digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi adanya faktor ketidaksempurnaan pasar. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menguji reaksi pasar terhadap kandungan informasi dari suatu peristiwa adalah metode event study. Berdasarkan penelitian Harrington dan Schrader, uji statistik yang digunakan dalam metode event study tidak cukup hanya uji T saja. Namun, pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai reaksi pasar saham, banyak menggunakan uji T saja. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji reaksi pasar saham dalam bentuk abnormal return pada rangkaian peristiwa pembayaran dividen baik pada tanggal cum dividen maupun pada tanggal payment dividen berdasarkan berbagai uji statistik. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama efisiensi pasar. Efisiensi pasar merupakan sebuah konsep yang membahas mengenai bagaimana respon yang diberikan oleh pasar terkait adanya suatu informasi. Berdasarkan hipotesis pasar efisien, efisiensi pasar terbagi menjadi 3, yaitu kuat, setengah kuat, dan lemah. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen sendiri memiliki kemungkinan untuk memberikan pengaruh terhadap perubahan harga saham di pasar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi yang ditangkap oleh investor. Terdapat 5 hipotesis atau teori yang membahas mengenai kebijakan dividen. Yang pertama adalah signaling teori, kemudian the bird in the hand theory, clientele theory, dividend irrelevance hypothesis, dan yang terakhir adalah the tax effect hypothesis. Tanggal penting bagi investor maupun pemegang saham terkait pembayaran dividen adalah yang pertama, cum dividend date. Tanggal cum dividen merupakan batas waktu terakhir bagi investor yang akan membeli saham suatu perusahaan agar memiliki hak dalam pembagian dividen yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tanggal ex dividen. Tanggal ex dividen adalah 1 hari setelah tanggal cum dividen, di mana pada tanggal tersebut investor yang melakukan pembelian saham pada perusahaan tersebut sudah tidak memiliki hak dalam pembagian dividen yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah recording date. Tanggal ini adalah tanggal di mana perusahaan melakukan pencatatan bagi investor yang memiliki hak untuk pembagian dividen. Yang terakhir adalah tanggal payment dividen. Pada tanggal ini, perusahaan melakukan pembayaran terhadap dividen kepada investor. Kemudian yang ketiga adalah studi peristiwa atau metode event study. Metode event study adalah suatu analisis empiris yang digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu peristiwa. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang membahas mengenai reaksi pasar saham terhadap pembayaran dividen, uji statistik yang digunakan dalam metode event study-nya hanyalah uji T klasik saja. Berdasarkan teori dan literatur yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis alternatif atau H1 dalam penelitian ini adalah reaksi pasar saham menunjukkan adanya abnormal return pada rangkaian peristiwa pembayaran dividen, baik pada tanggal cum dividend date maupun pada tanggal pembayaran dividen. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode event study. Dengan sumber data yang diperoleh adalah berdasarkan data sekunder berupa closing price saham perusahaan harian, closing price IHSG harian, tanggal cum dividen, tanggal ex dividen, dan tanggal payment dividen. Data populasi dari penelitian ini adalah pembayaran dividen di Bursa Efek Indonesia dengan purpose sampling, kemudian didapatkan data sampel dengan syarat dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan membagikan dividen tunai dalam periode tahun 2017 sampai dengan 2018. Yang kedua,
perusahaan tidak melakukan aksi korporasi lainnya, seperti stock split dan merger akuisisi dalam jendela peristiwa amatan. Adapun tahapan studi peristiwa atau event study adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan peristiwa yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, peristiwa yang digunakan adalah rangkaian peristiwa pembayaran dividen, mulai dari cum dividend date, ex dividend date, dan payment dividend date. Yang kedua, menentukan periode estimasi dan jendela peristiwa yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, periode estimasi yang digunakan adalah mulai dari T-270 hari dari peristiwa sampai dengan T-20 hari dari peristiwa. Kemudian jendela peristiwa yang digunakan adalah T-5 sampai dengan T plus 5. Langkah ketiga yaitu menghitung abnormal return. Untuk menghitung abnormal return, dibutuhkan penghitungan beberapa variabel terlebih dahulu yaitu return aktual, return pasar, dan expected return. Pada penelitian ini, model expected return yang digunakan adalah market model. Penghitungan abnormal return didapatkan dari selisih antara return aktual dengan expected return yang telah ditentukan dengan penghitungan sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menghitung average abnormal return dan cumulative average abnormal return. Setelah itu, dilakukan pengujian statistik untuk average abnormal return dan cumulative average abnormal return dengan 8 uji, baik parametrik maupun non-parametrik, yaitu uji T, uji Patel, uji Bomer, uji CDA dari Brown and Warner, Colari test, Corrado rank test, Corrado and Zivny rank test corrected, dan generalized sign test. Berikut ditampilkan hasil statistik deskriptif untuk data yang digunakan dalam penelitian ini. Return saham perusahaan nilai minimumnya adalah minus 0,0807 dengan nilai maksimum 1. Dan untuk return IHSG, nilai minimumnya adalah 0,0425 dan nilai maksimumnya 0,075. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Stata dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, untuk sekitar peristiwa cum dividen dan ex dividen. Terlihat pada gambar 4.1 bahwa adanya tren positif sampai dengan cum dividen dan kemudian terjadi penurunan harga yang cukup signifikan pada tanggal ex dividen. Pada tabel 4.2 diperoleh hasil mengenai average abnormal return pada jendela peristiwa T-5 sampai dengan T plus 5. Sebagai informasi, pada penelitian bagian ini T sama dengan 0 adalah cum dividend date dan T plus 1 adalah ex dividend date. Pada T-2 dan T-1 diperoleh hasil AAR yang positif dan signifikan pada level 1% dan 5% untuk T-2, kemudian level 5% dan 10% pada T-1. Hasil ini menunjukkan bahwa uji T secara konsisten didukung oleh uji statistik lainnya. Kemudian pada T plus 1 dan T plus 2 diperoleh hasil average abnormal return yang negatif dan signifikan untuk semua uji statistik pada level 1%. Hal ini menggambarkan bahwa uji T didukung oleh seluruh uji statistik lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pada beberapa hari sebelum cum dividen diduga terjadi aksi pembelian saham yang dilakukan oleh investor untuk mendapatkan dividen yang akan dibagikan. Kemudian terjadi penurunan harga yang signifikan pada ex dividen diakibatkan karena adanya aksi jual yang dilakukan oleh pemegang saham sehingga memicu penurunan harga yang terjadi pada saham perusahaan tersebut. Kemudian pada tabel 4.5 diperoleh hasil mengenai cumulative average abnormal return. Selain menggunakan jendela peristiwa T-5 sampai dengan T plus 5, digunakan juga beberapa jendela peristiwa lainnya untuk sebagai uji robustness dan menghindari adanya efek confounding effects di sekitar tanggal peristiwa. Pada jendela peristiwa T-5 sampai 0 dan T-3 sampai 0 diperoleh nilai CHAR atau CAAR yang bernilai positif dan signifikan. Kemudian untuk jendela peristiwa setelah cum dividen yaitu T sama dengan 0 sampai T plus 1 dan T sama dengan 0 sampai T plus 2 diperoleh nilai CAAR
yang negatif dan signifikan. Hasil uji T ini didukung secara konsisten oleh beberapa uji signifikansi lainnya. Selanjutnya akan ditampilkan hasil abnormal return pada tanggal payment dividen. Pada penelitian ini, T sama dengan 0 adalah tanggal payment dividen. Diperoleh informasi melalui gambar 4.2, yaitu terdapat tren negatif di sekitar tanggal payment dividen. Dan didukung oleh tabel 4.4, yaitu hasil average abnormal return pada jendela peristiwa T-5 sampai dengan T plus 5. Diperoleh hasil AAR yang negatif dari T-5 sampai dengan T sama dengan 0, kecuali pada tanggal T-2. Jika diperhatikan lebih lanjut, pada T-1 dan T sama dengan 0, hasil average abnormal return negatif tersebut signifikan berdasarkan berbagai uji statistik pada level 5% dan level 10%. Kemudian jika diperhatikan pada tabel 4.5, yaitu mengenai cumulative average abnormal return, diperoleh informasi bahwa pada jendela peristiwa T-1 sampai dengan T sama dengan 0, diperoleh hasil yang negatif dan signifikan oleh berbagai uji statistik. Hal ini menggambarkan bahwa uji T secara konsisten didukung oleh seluruh uji signifikansi lainnya, kecuali uji Sydney. Reaksi negatif yang diberikan oleh pasar saham Indonesia pada sekitar tanggal payment dividen diduga terjadi karena informasi yang diperoleh pemegang saham terkait tanggal pembayaran dividen diartikan sebagai informasi negatif karena adanya uang keluar untuk pembayaran dividen dari perusahaan. Abnormal return yang terjadi, baik positif maupun negatif, pada periode di sekitar rangkaian peristiwa pembayaran dividen di pasar saham Indonesia menggambarkan bentuk efisiensi pasarnya. Pada kondisi ini, berdasarkan efisien market hypothesis, terlihat bahwa pasar saham Indonesia merupakan pasar saham dengan efisiensi setengah kuat. Pada kondisi ini, kebijakan dividen yang ditentukan oleh perusahaan merupakan bagian penting bagi pemegang saham untuk menangkap informasi mengenai suatu perusahaan tersebut. Sehingga respon yang diberikan pasar saham akan berbeda-beda tergantung pada penilaian pemegang saham yang didasarkan pada informasi tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan untuk penelitian ini. Yang pertama, hipotesis alternatif atau H1 didukung karena ditemukan adanya abnormal return pada rangkaian pembayaran dividen baik pada tanggal cum dividen maupun pada tanggal payment dividen pada pasar saham Indonesia yang didukung dengan berbagai uji statistik yang disarankan oleh Harrington dan Schrader. Kemudian yang kedua, dikarenakan masih adanya abnormal return yang ditemukan pada pasar saham Indonesia di peristiwa pembayaran dividen, maka berdasarkan hipotesis pasar efisien yang dikemukakan oleh Fama, terlihat bahwa pasar saham Indonesia merupakan pasar saham dengan efisiensi setengah kuat atau semi-strong form. Implikasi dari penelitian ini, yang pertama implikasi keilmuan, uji T secara konsisten menunjukkan adanya abnormal return pada tanggal cum dividen dan tanggal payment dividen, didukung dengan berbagai uji statistik lainnya yang disarankan oleh penelitian Harrington dan Schrader. Sehingga implikasinya adalah uji T paling unggul dalam sisi kepraktisan dan cukup baik digunakan dalam pengujian reaksi pasar atas peristiwa pembayaran dividen untuk kasus pasar saham di Indonesia. Kemudian untuk implikasi praktis, investor dapat aplikasikan hasil temuan ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan perusahaan untuk kebijakan dividennya. Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini tidak melihat reaksi pasar pada saat pertama kali emiten mengumumkan pembagian dividennya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses informasi historis untuk berita-berita tersebut sepanjang periode observasi penelitian ini. Kemudian yang kedua, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya 2 tahun, yaitu periode 2017 dan 2018. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk menambah periode penelitian untuk menambahkan hasil secara jangka panjang. Sekian penyampaian presentasi tesis saya.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih, selamat pagi.